Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Tematang sedulur-sedulur semuanya, penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada, ya, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya, ya, yang lagi nandang sakit, ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Ya, bagi sedulur semuanya yang baru mengalami, ya, proses, ya, kesulitan, semoga diangkat, ya, oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di konten, ya, kali ini tim Pawang Gaib mau mencoba mengungkap dari sisi gaib kecurangan tentang pemilu di tahun 2024. Semoga, ya, nanti menjadi pembelajaran atau mungkin sedikit, ya, menjadi gambaran kayak apa, ya, unsur kecurangan-kecurangan di dalam pemilihan umum, ya, di tahun 2024. Ya, saat ini kita langsung, ya, seperti biasa ditemani Gus Isma, ya, bagi keluarga besar dari tim Pawang Gaib yang berada di Kabupaten Jepara. Sebelum, ya, kita mulai pembongkaran, ya, tentang pemilu 2024, ya, seperti biasa tim Pawang Gaib selalu aktif dalam melakukan pengobatan, ya, baik pembersihan rumah, pembersihan kantor atau gudang atau hotel-hotel atau di tempat usaha, bahkan pembersihan diri yang berkaitan dengan perjanjian dengan bangsa gaib. Ya, untuk itu bagi sedulur semuanya yang membutuhkan atau menginginkan pengobatan, Anda bisa menghubungi yaitu admin Pawang Gaib. Ya, hanya sekedar informasi, ya. Ini kita lanjutkan, mau menarik sosok gaib yang mengetahui tentang kecurangan Pilpres di 2024. Siap ya Gus, ya? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau saya minta dibersihkan tubuh mediator dari golongan fasik yang ada di tubuh di luarnya semuanya. Allah, dibersihkan. Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah. Dengan izin beliau saya minta terbentengi tubuh mediator yang saya pegang, terbentengi berlapis-lapis dengan cahaya beliau. Tidak ada gaib manapun yang bisa masuk atau menembus atau mengganggu, ya, atau memberikan informasi-informasi bohong. Semuanya akan terbentengi, tidak akan bisa masuk. Apabila memaksa masuk, ya, akan terlempar. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator sallallahu alaihi wasallam, ya, terbentengi jasad, roh dan sukmanya, terbentengi berlapis-lapis. Hanya yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Ya Allah, dengan izin beliau, izinkan saya menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang kecurangan Pilpres di 2024 tahun ini. Dengan izin beliau, gaib yang mengetahui dan mau bercerita dengan jujur, Allah ketarik. Allah, masuk semuanya, Allah.
Ayo masuk bol, kuasai tubuhnya, selaraskan dengan tubuh mediator Allah. Allah. Dengan siapa ini? Ya Rahayu. Ya Rahayu. Saya dari bangsa jin. Bangsa jin. Tadi di mana, Mbah? Saya berada Di mana? di kota sana. Tadi di kota sana. Saya tuh menarik, Mbah. Kita menghadirkan sosok yang mengetahui tentang kecurangan Pilpres di tahun 2024. Mbah yang diperkenankan hadir. Mungkin Mbah tahu ya? Iya, saya banyak tahu tentang kecurangan Pilpres tahun ini, karena saya juga sebagai bangsa jin itu juga mengikuti kontestan politik atau pesta rakyat. Saya juga memantau banyak dari kalangan gaib juga yang bekerja dan memantau di situ. Jadi Anda tahu ya, Mbah ya? Iya, tahu. Ini punya nama siapa, Mbah? Tidak usah disebut namanya, saya malas. Oh, tidak mau disebut namanya ya pemirsa ya. Tidak mau disebut namanya. Berarti Anda bertugas atau memantau gitu ya, Mbah? Ya, saya ikut nonton saja, saya ikut nonton saja, memantau saja. Oh, begitu ya. Tentang keadaan pesta rakyat yang dilakukan tahun ini. Kayak apa gitu ya, Mbah? Iya. Saya coba lihat itu, ternyata banyak sekali kecurangan ya, Mbah? Iya, bukan hanya kecurangan secara nyata, tapi kecurangan secara gaib juga banyak sekali. Paranormal dan bangsa siluman, jin, bahkan iblis yang ikut campur dalam Pilpres ini. Begitu ya, Mbah? Iya. Ini yang Anda ketahui, Mbah, kecurangan kayak apa? Kecurangan kayak apa yang dilakukan oleh bangsa manusia? Ya, kalau Tolong manusianya dijelaskan. itu suaranya itu ternyata banyak yang sudah tercoblos duluan sebelum masuk ke TPS itu. Ternyata dari pusat itu udah ada yang dicoblos. Oh, begitu. Iya, Jadi itu cara permainannya ya, Mbah? benar sekali. Itu yang kecurangan yang pertama ya? Iya. Oh, seperti itu. Para penegak yang ikut andil di situ, atau para petugas-petugas yang mendistributorkan suara itu, mereka itu ikut andil di situ. Sebelum surat suara sampai, ada sebagian penggelapan surat suara yang diambil dan dicoblos duluan. Seperti itu mereka melakukannya. Ternyata saya pantau saja itu. Gitu ya. Jadi misalkan nanti ada yang mau nyoblos dari nomor yang lain, berarti itu sudah tercoblos satu dulu ya. Berarti Ya, nanti benar. batal begitu ya. Mereka itu kan ada 3 calon ya. Iya, Mereka itu semuanya itu curang. semuanya. Iya, yang curang itu dari petugas-petugasnya. Jadi yang pimpinan atas itu tidak tahu malahan.
Tidak tahu. Iya, yang calon-calon itu mereka tidak tahu kalau Terjadi bawah-bawahnya itu kecurangannya. malah melakukan kecurangan. Jadi menurut Anda tiga-tiganya itu curang Benar. dengan berbagai macam cara gitu ya. Iya, Mungkin yang mereka oh, berusaha dengan cara apapun agar bisa mengambil kotak suara itu. Mereka mencoblos duluan. coblos duluan. Iya, Jadi punya cara tersendiri ya. Mungkin pihak yang satu mungkin mencoba dengan tadi ya, mencoblos duluan gitu ya. iya. Mungkin dengan yang pihak yang lain ya, mungkin bisa juga nanti beda lagi caranya Beda. supaya mendapatkan suara gitu ya. Kalau dari atasan banyak yang tidak tahu, Tidak tahu yang melakukan itu yang harus bawah. yang harus Jadikan itu surat-suara berada di pusat terlebih dahulu. Teruskan distribusikan itu kemanapun setiap daerah itu. Nah itu ketika dalam perjalanan mendistribusikan itu kan mampir di tempat-tempat itu. Jadi ada pihak-pihak tertentu, para pendukung itu yang mengambil dan mencoblosnya, lalu mengembalikannya lagi ke tempat-tempat seperti itu. ya tempat yang dituju maksudnya ya. Iya. Ya pemirsa, ya, sedikit bocoran ya, atau dengan cara kecurangan-kecurangan yang dilakukan dari tim-tim bawah, karena di atas tidak tahu. Itu Dan kecurangan saya amati itu ya, udah terjadi selang beberapa tahun yang dulu itu seperti itu memang. itu sudah terjadi di pemilihan yang lalu gitu ya. Iya, sudah terjadi banyak surat suara yang tercoblos dan kecurangan-kecurangan seperti itu yang dilakukan. Dan trik ini masih digunakan di tahun ini. Mereka itu para pendukung-pendukungnya, para presiden yang calon itu, bahkan malah para petugas-petugas yang bekerja di situ. Ayo Mbah, diceritakan lagi dengan jujur Mbah, jujur. Wah, dari atasan itu memang tidak ada yang tahu, bahkan yang calon-calon itu pun tidak ada yang tahu, tapi yang menjalankan itu malah harus bawah. Seperti itu prosesnya. prosesnya seperti itu. Iya. Itu yang berkaitan dengan kotak suara gitu ya Mbah, atau mungkin kertas itu ya. Untuk penghitungannya, dan itu ramai dibicarakan itu. Ada enggak tentang kehitungannya yang tidak beres itu, tolong dijelaskan Mbah. Ya ada. Itu banyak penghitungan itu data yang tidak sesuai. Itu dari petugas yang ada di situ yang menghitung itu, ada yang salah hitung, bahkan ada yang memang sengaja ditambah-tambahkan biar lebih banyak Dari pihak yang diinginkan gitu ya Mbah. ya. Ada yang bermain di situ juga memang. Gitu ya. Jadi itu kan ada petugas itu yang fanatik dan memihak ke salah satu calon. Jadi ketika menghitung itu ditambah-tambahkan agar salah satu calon itu memperoleh suara yang banyak melebihi yang lain. Gitu ya. Iya. Jadi itu caranya setelah mungkin ini misalkan dari desa sudah selesai dihitung dan ternyata hasil yang disampaikan di umum mungkin sekian gitu ya Pak. Ya, benar. Akan tetapi dilaporkan bisa lebih dari itu gitu Ya, maksudnya. tidak sesuai. Tidak sesuai ya, Sesuai hitungan. hitungan. Iya, tidak sesuai Berarti hitungan.
untuk mau disampaikannya oke-oke saja, tapi setelah naik sampai ke atas tidak sesuai gitu ya, nominal totalnya gitu ya. Iya. Wah, itu cara-cara yang Iya, seperti itu manusia kalau sudah fanatik mendukung calonnya, mereka lakukan semuanya walaupun itu kejahatan. Yang penting nafsunya dia terpenuhi dan orang yang didukung dia itu sukses. Memang sangat keji manusia itu. Saya hanya bisa melihat saja. Iya, iya. Ini ada lagi bocoran-bocoran ini tentang, hampir ada informasi bahwa kepala desa itu ada yang ditekankan atau mungkin diinformasikan atau nanti disuruh mengarahkan, itu gimana, bener apa enggak itu Pak? Jadi dari pihak desa-desa itu disuruh untuk mengarahkan gitu rakyatnya. Apa benar apa tidak? Benar ya? Banyak para pejabat-pejabat itu yang ikut campur sebenarnya dalam urusan ini. Yang seharusnya mereka itu netral, tapi mereka di balik layar itu mereka bermain di situ. Ya, mereka tinggal menyuruh anak buahnya untuk mencari orang sebanyak-banyaknya untuk mendukung salah satu itu. Ya, itu sempat mencuap dan banyak diceritakan di media-media sosial bahwa benar sekali itu. Ada kepala desa itu ditekankan atau mungkin disuruh ya untuk ya masyarakatnya atau mungkin orang-orangnya untuk mendukung salah satu pihak gitu. Itu ternyata benar itu informasi itu. Ya, itu sangat benar memang. Dari pejabat-pejabat itu kan ditekankan dari pusat seperti itu. Tapi mereka main di balik layar saja. Jadi mungkin dari atasan, mungkin dari nanti turun ke bawahan, mungkin ada orang yang disuruh gitu ya. Iya, begitu nanti orang kepercayaan sendiri-sendiri. Nanti mengatasnamakan bahwa disuruh oleh ini gitu ya Pak ya. Iya. Disuruh sama pemimpin gitu ya. Jadi nanti pemimpin turun lagi, nanti sampai ke kepala desa itu yang terungkap itu ya. Iya, benar. Dan sekali. Itu benar sekali ya. Sangat benar sekali itu. Dan cara-cara seperti itu dilakukan sejak pemilihan di tahun-tahun yang sudah berlalu. Ya, atau baru kali ini ya? Tidak, sudah tahun-tahun lalu sudah seperti itu. Politiknya seperti itu ya? Ya, siapapun yang jadi presiden itu tuh kecurangan-kecurangan itu tetap hampir sama polanya seperti ini. Dari surat suara yang dicoblos, terus dari ketidaknetralan para pejabat-pejabat yang harusnya netral, tidak mendukung siapapun, dia malah membantu gitu ya, iya. Membantu mengarahkan gitu ya. Benar sekali. Wah. Ya, semua itu untuk kepentingan mereka, karena ketika presiden atau salah satu calon yang dibela itu kan jadi mereka juga nanti kan ada tersendiri, ada jabatan ada kepedulian tersendiri gitu maksudnya. Ya, ada kepentingan tersendiri yang membuat mereka menguntungkan nantinya ketika yang didukung itu jadi seumpama ada lurah yang mendukung salah satu calon nanti, ya ketika mereka nanti jadi nanti ya mereka itu lurah itu akan dapat sesuatu, ada timbal baliknya gitu ya Mbak. Entah itu nanti dibantu secara materi atau dibantu nanti ketika dia calon lagi, ingin mencalon lagi, ketika jabatannya habis kan lurah kan mencalon lagi, nanti juga dibantu, ada seperti itu. Intinya dibuat kemudahan gitu ya, ada timbal balik ya. Semuanya seperti itu, polanya sama saja. Sama ya, itu sejak dulu seperti itu ya. Iya. Makanya ya pemirsa, dulur semuanya berharap ya untuk Pilpres tahun 2024
mengharapkan lebih baik atau mungkin kejujuran ya dan keadilan akan tercapai di tahun 2024. Ya memang akan tetapi sulit, sama ya. Sulit memang. Karena apa? Ya karena masih itu manusia itu tidak ada yang bersih hatinya. Semua dilakukan itu untuk kepentingan nafsu-nafsunya. Apalagi memakai hukum yang dibuat manusia itu pasti ada kecurangan, ada yang bermain di situ. Karena saya sudah sudah lama mengamati suatu proses pemilihan yang ada di negeri ini. Saya mengamati itu, saya suka saja mengamati itu. Ini Mbak, sekarang kita ganti. Tadi itu kecurangan manusia. Tadi ada keterlibatan kecurangan tentang bangsa gaib. Itu bagaimana itu Mbak? Tolong dijelaskan Mbak. Bagaimana kecurangannya dari bangsa gaib? Pilpres atau pileg, bahkan calon lurah itu semuanya itu mempunyai para dukun-dukun atau penasihat spiritual itu. Ya. Mereka itu rata-rata itu memakai jasa bangsa jin, siluman, bahkan iblis bangsa gaib gitu ya Pak? Iya. Di rata-rata tetap menggunakan bantuan yaitu paranormal atau spiritual ya Pak? Jadi mereka jauh-jauh hari itu sudah menyebarkan gaibnya itu melalui syarat-syarat tertentu itu, disebar di jalan-jalan itu, disebar di jalanan yang dilewati manusia-manusia itu. Ya dampaknya itu manusia itu akan menjadi itu panas dan gampang bling seperti itu, gampang kayak linglung seperti itu. Jadi jin-jin itu membisik-bisiki, saling membisik-bisiki untuk memilih ini, memilih itu, seperti itu. Mungkin ya yang calon yang lain bisa juga mungkin dijelek-jelekan atau bagaimana ya, itu ya? Seperti itu, mereka kerjanya itu menjelek-jelekan calon lain dan apa itu, seperti membisik-bisiki itu agar nanti kamu pilih ini saja gitu ya, jangan pilih yang ini. Dan mereka itu rata-rata punya seperti itu. Tapi ketika menjelang hari H itu sangat mencekam suasananya itu, karena para dukun itu semakin banyak menyebar itu jin-jin siluman itu lebih banyak lagi ya. Jadi di alam gaib terjadi peperangan yang sangat besar, sangat besar sekali. Untuk bisa menginformasikan atau mungkin bisa gitu ya. Jadi di alam gaib juga perang gitu ya Pak? Iya, jadi calon itu calon yang ini tiga itu mempunyai semuanya pakai jasa-jasa dari spiritual, dan spiritual itu pakai jasa-jasa bangsa gaib gitu ya Pak? Iya, dan ketika mendekati hari H, jin-jin ini berperang merebutkan TPS itu, pencoblosan itu. Siapa yang menang nanti bisa menjaga atau menguasai gitu ya? Benar sekali. Jadi yang kalah akan terusir. Begitu? Iya, makanya banyak orang-orang yang sakit itu korban dari itu ya Pak? Iya, ada korban dari benturan-benturan seperti itu. Ya kalau orang-orang yang indigo atau orang yang peka terhadap suatu energi itu akan mengalami ya badan itu sakit semuanya. Dia bisa merasakan peperangan itu, efeknya itu ya. Sangat dahsyat sekali ke manusia. Jadi ada yang sakit, ada yang badannya itu ya intinya tidak enak. Semuanya ya, karena banyak peperangan gaib menyebabkan sakit-sakit, efek gitu ya, efeknya dari manusia gitu itu ya. Ke manusia itu sangat dahsyat, menyebabkan sakit. Ya pemirsa ya, mungkin Anda ya
menambah wawasan-wawasan yang lebih, ya, yang belum pernah kita mengerti bahwa ternyata dalam pilpres sendiri itu menggunakan yaitu dukun-dukun atau mungkin paranormal atau mungkin dibilang spiritual, ya pemirsa. Ya, kalau di alam manusia itu yang tanda kemarin itu menyebabkan hujan angin akibat peperangan itu. Banyak daerah-daerah itu hujan lebat dan angin dan petir itu karena efek dari peperangan gaib itu. Seperti itu ya, Bah. Ya. Ternyata luar biasa ya, apa yang dilakukan ya para pencalonan ya, yang didambakan selama ini ternyata malah mengefek ya pada masyarakat. Jadi yang menang nanti akan menguasai TPS itu, dan yang kalah akan terusir. Dan sekaligus mungkin ada efek-efeknya atau bahkan yang korban sendiri gitu banyak gitu ya, Pak. Ya, kalau korban itu beda lagi ya. Beda lagi, memang itu dari perjanjian gaibnya dia sendiri. Oh gitu ya. Dan memang ada tunggal-tunggal yang ditumbalkan gitu ya. Yang ditumbalkan dari ulah-ulah dukun karena memakai jasa-jasa itu para bangsa gaib itu. Hingga ketika bangsa gaib itu yang bertugas itu ketika pencoblosan selesai, dia ikut mengambil nyawa-nyawa orang yang bertugas atau orang yang nyoblos itu. Segitunya ya, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Anda bisa hadir dan bisa memberikan ya gambaran atau mungkin ya penjelasan tentang kecurangan ya di dalam Pilpres 2024. Semoga untuk sedulur-sedulur semua bisa mengambil ya dari yang positifnya ya, ambil positifnya. Semoga perbincangan di konten Bawang Gaib ini semoga ada sedikit ya manfaat yang bisa diambil. Terima kasih, Bah, atas kehadirannya. Kita mohon maaf apabila mengganggu panjenengan. Sekarang kami persilakan, semoga bertugas kembali. Semoga ya bermanfaat gitu ya, Bah. Iya. Untuk banyak orang gitu. Monggo kami persilakan untuk bertugas kembali, Bah. Ya. Saya undur diri dulu. Rahayu. Allah. Selamat kembali. Selamat Muhammad. Ya Allah. Dan izin. Ya. Kembali dengan sempurna. Sallallahu Muhammad. Semangat lagi, sehat kembali, normal kembali. Oke. Sehat ya, Gus ya? Ya, alhamdulillah. Di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran bagi sedulur-sedulur semua ya. Ingat ya, ini hanya sekedar ya pembelajaran. Ini hanya sekedar ya, boleh dibilang apa itu? Edukasi ya. Semoga Anda tetap bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran adalah mutlak milik Allah. Semoga video kali ini ya, bisa bermanfaat untuk sedulur semuanya. Ya, walaupun sedikit, manfaatkanlah apa yang bisa dimanfaatkan. Ambil positifnya dan tinggalkan ya, yang buruk. Ingat, kebenaran hanya mutlak milik Allah. Kita akhiri di video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.